Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya Suranto dalam pembelajaran daring sosiologi SMA. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal sosiologi SMA. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Setelah kalian subscribe, untuk mengawali pembahasan soal kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dikasih kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal materi interaksi sosial, materi kelas 10 SMA ya. Kita mulai saja. 1. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu, setiap manusia selalu melakukan proses saling mempengaruhi satu dengan yang lain melalui simbol-simbol dan bahasa, sehingga tercipta pengaruh timbal balik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Tindakan tersebut dinamakan A. Interaksi sosial, B. Tindakan sosial, C. Struktur sosial, D. Proses sosial, E. Sistem sosial. Jawaban yang tepat pada soal nomor 1 yaitu A. Interaksi sosial. Seperti di gambar ini, contoh gambar ini, interaksi antara individu dengan kelompok, kemudian individu dengan individu, dan satu lagi kelompok dengan kelompok. Itu merupakan dari konsep interaksi sosial. 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terdapat kesadaran individu sebagai anggota kelompok. 2. Dibentuk untuk mendapatkan keuntungan tertentu. 3. Terdapat hubungan timbal balik antar anggotanya. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. 5. Terjadi secara tiba-tiba dan tidak berlangsung lama. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan ciri-ciri kelompok sosial ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat yaitu option B. Ada di indikator 1, 3, dan 4. 1. Terdapat kesadaran individu. Tentunya anggota yang ada di contoh gambar ini dalam kelompok ekstra pramuka dan klub sepak bola ini, mereka sadar bahwa mereka bagian dari kelompok tersebut. Indikator nomor 3, ada hubungan timbal balik antar anggotanya. Mereka saling berkomunikasi, mereka saling latihan bersama, dan lain sebagainya. Indikator nomor 4, berstruktur. Struktur itu artinya susunan ya. Mereka punya ketuanya, sekretarisnya, bendahara. Di sini ada pemain, kemudian pelatih, dan lain sebagainya. Kemudian ada kaidah. Kaidah ini artinya norma atau aturan yang berlaku, dan mempunyai pola perilaku. Pola ini merupakan kelakuan yang sudah tersusun atau tertata, dan itu berulang-ulang menjadi bentuk umum ya. Lanjut 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Rudi mencari informasi tentang CPNS melalui internet. 2. Jokowi berdialog dengan Abu Rizal Bakri di Hotel Sunan selama 1 jam membahas tentang kelanjutan koalisi partai. 3. Perwakilan mahasiswa menemui Mendiknas untuk berdialog tentang kurikulum 2013. 4. Ayah dan paman saling mengirim surat untuk memberi kabar. Kontak langsung ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Jawaban yang tepat nomor 3 yaitu B ya. Ada di indikator 2 dan 3. Nah, di sini seperti ada di gambar ini, yaitu Pak Jokowi berdialog. Nah, kata kuncinya ada di kata dialog ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa menemui Mendiknas untuk juga berdialog. Kontak langsung, intinya segala bentuk interaksi, komunikasi, maupun hubungan apapun yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tanpa perantara. 4. Dalam ilmu sosiologi mempelajari tindakan sosial, kebiasaan, dan pola perilaku. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan suatu tindakan sosial. Tindakan
sosial. A. Para wisudawan berjabat tangan dengan rektor kampus. B. Selamat mengerjakan tugas di kamarnya. C. Rudi mendengarkan musik di teras rumah. D. Jana melihat acara debat presiden di televisi. E. Nanda menulis catatan harian di blog yang dibuatnya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tindakan sosial atau social action? Yaitu perilaku seseorang ketika bisa mempengaruhi orang lain. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah A. Para wisudawan berjabat tangan dengan rektor. Nah, wisudawan kemudian dengan rektor. Nah, kalau contoh yang lain di sini ada masyarakat melakukan kerja bakti atau gotong royong. Ini mempengaruhi aktivitas sosial ya, hubungan antara individu dengan individu yang lain. 5. Interaksi sosial akan terjadi dalam masyarakat setelah terpenuhinya beberapa syarat. Syarat terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan sosial antara lain: A. Niat dan tujuan. B. Tujuan dan media. C. Komunikasi dan tujuan. D. Kontak sosial dan tujuan. E. Kontak sosial dan komunikasi. Jawaban yang tepat yaitu ada di option E. Ada kontak sosial dan ada komunikasi. Apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Yaitu hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung atau bersentuhan fisik, tetapi juga bisa tanpa hubungan fisik, misalnya surat menyurat, telepon, SMS, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 6. Komandan upacara memberi apa-apa kepada peserta upacara dan dipatuhi sehingga terjadi interaksi sosial yang baik. Ciri yang sangat menonjol dalam contoh interaksi tersebut adalah A. Waktu dilaksanakan upacara. B. Pasukan upacara yang baik. C. Tata tertib upacara bendera. D. Komandan yang tegas. E. Terjadinya komunikasi. Jawaban yang tepat pada soal nomor 6 yaitu terjadinya komunikasi. Kata kuncinya, ciri yang sangat menonjol yaitu ketika komandan upacara memberi aba-aba. Ini menunjukkan ciri yang sangat menonjol terjadinya komunikasi, memberi aba-aba, kemudian pasukannya atau ini anggota upacara mereka mematuhi apa yang dilakukan oleh pemimpin upacara tadi. 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Para siswa sedang mengikuti kegiatan pramuka di Pandu Pembina Pramuka. 2. Bu Vero sedang mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas 10 IPS 1. 3. Bapak Kepala Sekolah mengirimkan email kepada rekan kerjanya. 4. Santi dan Sinta saling menyapa melalui aplikasi Zoom Meeting. Contoh dari komunikasi primer ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat pada soal nomor 7 indikator 1 dan 2. Mana yang menunjukkan komunikasi primer? Nah, ini ya, para siswa sedang mengikuti kegiatan pramuka, kemudian Bu Vero mengajar. Yang dimaksud dengan komunikasi primer yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang, simbol, atau mungkin sebagai media ya, kemudian bahasa, gestur, isyarat, kemudian disampaikan ke orang lain. Di sini ada pembina pramuka memberikan materi ke anggota pramuka, kemudian guru menyampaikan pelajaran kepada siswa-siswanya. 8. Sugesti sering terjadi di dalam proses sosial ketika seseorang menerima pedoman-pedoman tertentu. Berikut ini yang merupakan contoh dari tindakan sugesti. A. Bastian meniru gaya rambut Justin Bieber. B. Sulis melakukan operasi plastik agar bisa menyamai wajah artis idolanya. C. Para pelajar mengumpulkan dana untuk membantu korban gempa bumi di Palu. 'D. D. 'D. 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 '
Dan E, guru memberi semangat kepada muridnya agar berprestasi. Jawaban yang tepat ada di option D ya. Terpengaruh dengan iklan produk, karena sugesti itu sendiri merupakan ini ya, pengaruh, rangsangan, stimulus yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar menerima, menuruti dan melaksanakan pandangan, sikap atau perintah tanpa berpikir kritis dan rasional. Dan di sini biasanya hubungannya dengan make up ini cewek-cewek ya sangat mudah terpengaruh karena produk iklan tertentu. 9. Bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi di Lombok dan Palu masih menyisakan duka yang mendalam. Hal ini menggugah masyarakat yang tidak terkena bencana untuk berbondong-bondong memberikan bantuan material maupun non-material. Mereka ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh korban gempa yang telah kehilangan harta, benda, dan keluarganya. Tindakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dipengaruhi oleh faktor A. Imitasi, B. Empati, C. Sugesti, D. Simpati, dan E. Motivasi. Jawaban yang tepat ada di option empati. Kata kuncinya ada di kalimat mereka ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh korban gempa sehingga mereka melakukan action memberikan bantuan. Karena memang empati seperti itu, kemampuan merasakan kondisi orang lain kemudian melakukan action untuk membantu. 10. Johan selalu berpenampilan sama seperti sang idolanya. Michael Jackson seperti rambut gondrong, jaket serba hitam, memakai kacamata hitam, dan cara bernyanyi mengikuti gaya sang maestro. Tindakan yang dilakukan Johan terjadi karena didasari oleh faktor A. Imitasi, B. Empati, C. Simpati, D. Sugesti, dan E. Identifikasi. Jawaban yang tepat ada di option identifikasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan identifikasi? Yaitu usaha atau upaya menjadi sama persis atau upaya menjadi sama ya, mengikuti dalam konteks yang hampir menyeluruh. Kata kunci ada berpenampilan sama, yaitu dalam hal rambutnya, jaketnya, kacamata hitamnya, dan cara bernyanyi. Ini suatu proses untuk menjadi sama ya dengan sang idolanya. 11. Soleh memiliki teman lama yang bekerja di Jepang. Mereka saling berkomunikasi melalui video Instagram. Apabila dilihat dari cara yang dilakukannya, Soleh dan temannya melakukan kontak sosial dalam bentuk A. Verbal, B. Primer, C. Sekunder, D. Antar individu, dan E. Antar kelompok. Jawaban yang tepat ada di option C. Sekunder. Nah, apa yang dimaksud dengan kontak sosial sekunder? Yaitu apabila pihak-pihak yang berinteraksi tidak bertemu secara langsung, tetapi menggunakan perantara. Nah, di sini ada kalimat berkomunikasi melalui video Instagram ya. Ini sekarang ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat modern ya, baik itu menggunakan video Instagram, video YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. 12. Ada dua partai mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bekerja sama agar semakin eksis dalam dunia politik serta adanya asas kebermanfaatan satu sama lain. Hubungan kerjasama yang dilakukan kedua partai politik tersebut merupakan bentuk A. Koalisi, B. Asosiasi, C. Kooptasi, D. Bargaining, dan E. Joint venture. Jawaban yang tepat ada di option A, koalisi. Apa yang dimaksud dengan koalisi? Ini biasanya ada di partai politik. Mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Mereka bergabung ya untuk mendapatkan keuntungan melakukan kerjasama. Sedangkan kebalikan dari koalisi yaitu oposisi, dan biasanya oposisi ini sering melakukan kritikan, melakukan pertentangan atas kebijakan politik golongan yang berkuasa. Dan di sini ada beberapa contoh ini ya, gambar-gambar partai politik yang pernah
berkoalisi dan yang beroposisi. Seperti itu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.